Halo, kami dari peserta BFLP BRI Group. Ingin memperkenalkan diri, nama saya Ingrid Kristiani. Saya lulusan S1 Universitas Airlangga, jurusan Manajemen Keuangan. Saya berdomisili di Tangerang Selatan. Halo, nama saya Agung Suryawijaya. Saya lulusan S1 Institut Pertanian Bogor, jurusan Proteksi Tanaman. Domisili saya di Jakarta Selatan. Dan saya Audimas Pirian, saya lulusan S1 Teknik Informatika Gunadarma, dan saya berdomisili di Tangerang Selatan. Awal mula kelompok kami terbentuk adalah dari inisiatif saya untuk berkenalan dengan beberapa peserta dari BFLP, sehingga saya bertemu dengan Dimas yang kebetulan kami berdomisili di daerah yang berdekatan. Karena belakangan ini ada wabah pandemi coronavirus yang menyebabkan kami tidak bisa pergi berjauhan, sehingga saya dan Dimas setuju untuk membentuk kelompok. Setelah saya mendapat DM dari Ingrid, saya pun menyetujuinya dan kami membentuk sebuah kelompok. Awalnya, kami ingin membentuk kelompok yang terdiri hanya dari 2 orang saja. Namun beberapa hari kemudian, kami pun kedatangan anggota baru, yaitu Agung. Seperti anggota-anggota lainnya, saya mencari tim melalui medsos, yaitu dengan DM Instagram. Sebelumnya saya mendapatkan tim-tim yang jaraknya sangat berjauhan, yaitu di Surabaya dan Yogyakarta. Tetapi setelah itu saya mendapatkan tim yang berdomisili dekat di Tangerang Selatan, yaitu Dimas dan Ingrid. Kita bisa mendapatkan kebahagiaan dengan kemudahan-kemudahan layanan perbankan masa depan melalui proses digitalisasi perbankan yang mempermudah kita dalam melakukan transaksi keuangan seiring semangat yang diusung BRI, yakni Go Smaller, segmen yang lebih kecil, Go Shorter, jangka waktu yang lebih pendek, dan Go Faster, proses yang lebih cepat, dalam rangka mendorong produktivitas dan efisiensi sehingga tercapainya Go Cheaper, pricing yang lebih murah. Platform digital perbankan merupakan suatu keharusan. Di era zaman yang terus berkembang, contohnya micropayment dan cashless, layanan perbankan mempermudah kita dalam pembayaran non-tunai. Melalui Brizi dan Link Aja, bisa melakukan pembayaran-pembayaran seperti jalan tol, tiket kereta api, dan transportasi online. Yang kedua, micropayment mempermudah kita dalam melakukan pembayaran angsuran, finance, air, listrik, dan PAM. Kedua, microsaving. Selain mempermudah akses dalam melakukan payment, melalui digitalisasi perbankan juga mempermudah kita dalam melakukan simpanan yang aman seperti tabungan deposito, investasi ke bank. Contohnya BRI Rencana dan BRI Simpedes. Ketiga, pendanaan mikro melalui peer-to-peer lending. Digitalisasi perbankan mempermudah kita dalam melakukan kredit. Untuk terus maju dan berkembang, mau tidak mau, industri perbankan harus terus mengikuti perubahan-perubahan yang dinamis, terutama kemajuan teknologi. Di sini saya akan membahas digitalisasi salah satu fungsi perbankan dalam menyalurkan dana pada masyarakat, yaitu dalam bentuk kredit. Contohnya, salah satu layanan BRI yaitu Brispot untuk mendorong pertumbuhan dan penyaluran khususnya kredit mikro yang dapat meningkatkan efektivitas tenaga pemasaran mikro. Konsumen hanya perlu memasukkan dokumen-dokumen yang diperlukan secara online yang mengubah proses bisnis dari semula paper-based menjadi paperless sehingga lebih cepat dan lebih efisien. Pemberian pinjaman dapat dinilai dari berbagai aspek, tidak hanya mengandalkan nilai kredit bisnis dan latar belakang sang pemilik usaha. Dengan begitu, banyak UKM yang sudah disetujui dalam beberapa hari atau mungkin dalam hitungan jam. Pinjaman tidak lagi hanya dilakukan melalui bank dan proses yang panjang. Hanya dengan menggunakan smartphone, mengajukan pinjaman bisa dicarikan dalam hitungan jam di hari yang sama. Di era digital sekarang, kita lebih takut ketinggalan HP daripada dompet. Ini dikarenakan semua transaksi bisa dilakukan melalui smartphone. Banyak aplikasi-aplikasi yang mendukung dan memudahkan kita dalam bertransaksi, baik itu secara online maupun offline. Contohnya adalah aplikasi Brimo, milik BRI. Di Brimo, banyak fitur-fitur yang memudahkan kita dalam bertransaksi. Contohnya, ketika kita ingin tarik tunai dari ATM, tapi kita lupa membawa kartu debit, jangan khawatir. Karena di Brimo memiliki fitur tarik tunai, di mana kita bisa tarik tunai tanpa membawa kartu debit. Dan kita tidak perlu khawatir lagi akan kejahatan skimming. Lalu, di Brimo sendiri juga menyediakan fitur yang membuat kita tidak perlu keluar rumah. Cocok untuk kondisi sekarang ini, melakukan self-quarantine agar memutuskan rantai penularan wabah virus corona yang melanda saat ini. Kita bisa membayar tagihan telepon, memesan makanan, tagihan listrik, top-up token listrik, belanja online, dan masih banyak lagi. How future banking can make our life happier melalui pergantian proses perbankan dari manual menjadi digital. Sekian dan terima kasih.